Ya, ini oli aditifnya cukup aneh ya. Jadi kalau dipakai pelan gini sekarang suara mesin ngasar. Tapi tadi di kecepatan 70-an gitu malah ringan ya. Jadi memang seperti dugaan menulis sebelumnya, aditifnya itu adalah aditif untuk RPM tinggi, bukan RPM rendah. Entah aditifnya model kayak apa. Dan entah ini apakah olinya memang beneran aman untuk motor lagi atau enggak. Tapi sekarang menurut penulis waktunya ganti oli ya. Mungkin bisa dipaksakan kalau besok juga gitu kalau jalannya agak kencang. Tapi mengingat ini olinya sudah ditambahi oli samping dan minyak goreng, ya ini berarti kemampuannya sudah melebihi kemampuan sebenarnya. Apalagi karena tadi pagi awal-awal berangkat suara mesin kasar ya, penulis sudah cukup kasar. Tadi juga kena macet-macetan, suara mesin juga kasar, sudah hampir sama dengan motor lain yang juga kasar suara mesinnya. Jadi penulis putuskan ganti oli besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis kali ini drain oli si Narahang ya. Di drain karena kemampuan olinya di RPM rendah sudah mulai berkurang. Jadi kalau dipakai kecepatan kurang dari 40 km/jam, suara mesin sudah kasar. Tapi kalau dipakai di atas itu masih halus ya. Itu mungkin berkat aditifnya yang oke ya. Bahan olinya yang enggak oke. Untuk oli penggantinya adalah oli master ya, master silentium 20W50 untuk motor lagi Jaso MA. Ini oli sintetis ya. Buatan auto jam auto jam ini yang buat oli Preston. Jadi ini menurut penulis ya versi murahnya oli Preston lah ya, atau mungkin bisa aja sama saja, paling minim bahan olinya sama kalau misalnya aditifnya beda. Entah uji Prestonnya nunggu hasil ini dulu. Jadi penulis masih belum beli Preston. Ya wes, sini penulis teruskan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis sudah ganti pakai oli master silentium Jaso MA. Jadi kesannya ini suara mesin nggak makin lama makin halus ya. Tapi olinya sendiri termasuk kental. Oh iya ya, belum melakukan uji alir ya. Belum melakukan uji alir untuk oli 4 ini ya. Master silentium General, terus Delvac MX sama Delvac sama Raveno TSI.
Jadi ini suara mesin nggak bisa dibilang halus, tapi ini termasuk kental olinya sehingga cukup hening ya. Ini cuma suara motor mesin, motor penulis yang gemelodakan bodinya, ini nggak tahu gimana cara ngerapetinya ya. Yang oli sebelumnya, oli sineralnya penulis bahas terpisah saja ya. Tapi intinya bahan olinya kurang baik, aditifnya oke banget. Jadi walau bahan olinya sudah rusak di hari pertama, di hari kedua jelas-jelas sudah rusak. Tapi ketika dibawa kecepatan tinggi di atas 60 itu halus suara mesinnya ya. Jadi penulis nggak merasakan ada hambatan pada mesin. Engine brake juga termasuk minim, gas dilepas juga masih ada nyisa RPM-nya. Walau begitu, penulis sendiri nggak rekomendasikan oli sineral ya kalau misalnya untuk pemakaian jangka panjang atau touring atau kayak misalnya Gojek gitu ya, karena daya tahan olinya, bahan olinya yang kurang. Tapi kalau misalnya motornya jarang dipakai, pakainya deket-deket, oke juga sih. Pakainya cuma kalau dipakai malam-malam ngebut gitu ya, boleh lah. Tapi penulis juga jadi curiga, ini olinya kok terlalu licin, penulis takutnya malah selip kopling ya. Karena selipnya itu selip RPM tinggi, sementara selip RPM tinggi itu biasa penulis asosiasikan dengan molybdenum DTC, MODTC ya, bukan MOS2, MODTC. Nah, MODTC sendiri sering disebut sebagai bahan yang mudah bikin selip kopling. Kalau MOS2 enggak terlalu ya. Kalau MODTC sudah beda lagi. Suara mesin kok sudah mulai berubah ya. Iya ya, suara asak-asaknya jadi mulai banyak. Wah, repot juga ya. Dari uji oli kelihatannya oli master ini lebih tahan daripada oli sineral. Tapi ketika dipakai kok daya tahannya yang master kalah ya. Atau bisa jadi karena oli sineralnya itu aditif olinya komplit, oke, sehingga kemampuan olinya bisa bertahan lebih baik daripada ketika pakai oli master ini. Tapi ya nantilah kalau sudah jalan kencang penulis sambung lagi. Ya, jadi ini sudah pakai cukup lama, sudah mau sampai kantor juga. Dan ternyata olinya cukup baik ya. Aditifnya mungkin terkesan minim, tapi ini sampai sekarang kemampuannya masih belum turun. Untuk suara mesin asak-asaknya maaf, penulis belum sempat jejer mobil, jadi nggak bisa begitu dengar kalau di kondisi jalan seperti ini ya, karena motor-motor lain kan pada berisik semua ya. Mereka kan paling olinya oli sekelas AHM, sekelas Yamalub yang ciri khasnya suara mesin asak-asak ya. Bahkan NMAX ini aja gitu ya, jauh lah. Tapi kaget juga karena ya ternyata rasanya ya kekentalan cukup stabil rasanya. Nggak ada suara ngelitik di kecepatan berapa ya, 43 ini. Ngelitiknya nggak ada. Jadi ini olinya kayaknya kentalnya oke lah ya. Padahal ini oli harganya murah ya, 38.000 untuk 800 ml. Harganya setara Repsol mungkin ya. Ini belinya juga di lapak resmi kalau nggak salah ya. Saya lupa, nanti lihat. Tapi yang jelas ini olinya termasuk kekentalannya cukup stabil. Jadi ya rasanya oli Preston juga cukup oke ya. Kalau
oli masternya ini kualitasnya seperti ini. Jadi untuk oli yang warnanya bening termasuk oke ya. Jadi mungkin ya kalau penulis samakan mungkin ya hampir mirip oli Winyang PCMO ya. Padahal ini yang versi Jaso MA. Tapi entah olinya bisa bertahan berapa lama. Taunya ya mungkin baru besok atau nanti pulangnya lah, minim. Dalam kondisi sekarang sih masih oke. Dah mau cari mobil di Jejeri kok nggak ada terus ya. Ya kayaknya sih terdengar masih halus ya. Ya nantilah kalau mau parkir penulis perdengarkan suaranya kayak gimana. Terus untuk berikutnya ya lihat besok atau nanti sore. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.